semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimurti Indayani dengan nomor induk mahasiswa 859809773. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas praktikum tentang optik, yaitu dengan judul percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optik tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkungan dan satu datar. Adapun tujuan percobaan, yang pertama, menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. Dua, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama lensa cembung, kedua cermin cekung atau kaca pembesar, ketiga layar atau dinding, keempat sumber cahaya atau lilin, dan yang terakhir ada mistar. Percobaan lensa cembung. Langkah percobaan pertama, susunlah lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Lalu, nyalakan lilin dan aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga benda layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengatur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangannya dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan sen data yang berbeda. Pertama, jarak lensa 3 cm dan jarak bayangannya 6 cm. Kedua, jarak lensa 4 cm dan jarak bayangannya 4 cm. Dan yang ketiga, jarak lensa 6 cm dan jarak bayangannya 3 cm. Kesimpulan lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang berbentuk pada layar secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Percobaan cermin cekung. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangannya yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda yaitu 4 cm dan jarak bayangannya yaitu 6 cm. Dan yang kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangannya yaitu 4,8 cm. Dan yang ketiga, jarak benda yaitu 6 cm dan jarak bayangannya yaitu 4 cm. Kesimpulan cermin cekung. Cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm dan cermin cekung memiliki titik potong kertas sinar mantul. Kesimpulan akhir,
Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.